Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Holis Sumeiza dari Mang Layang Motivator. Sahabat Mang Layang sekalian, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang filosofi angsa, kemudian filosofi semut, filosofi kopi, filosofi sepeda, dan lain sebagainya. Kali ini Mang Layang Motivator akan membahas tentang filosofi donat. Seperti apa filosofi donat? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Para sahabat sekalian, pembahasan tentang filosofi donat ini merupakan request dari salah satu sahabat saya yang meminta kepada saya untuk membahas tentang filosofi donat. Filosofi yang pertama, kita lihat dari bentuk donat itu sendiri. Donat bentuknya bulat, kemudian di tengah-tengahnya ada lubang. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bulat menggambarkan ada siklus kehidupan, di mana kita lahir, kemudian kita meninggal. Oleh karena itu, kita harus berpikir tidak hanya saat ada di dunia, tetapi juga setelah kita meninggal. Kemudian bulat, donat bulat menunjukkan kepada kita suatu perputaran, terkadang ada di atas dan terkadang ada di bawah. Saat kita di atas, kita jangan jumawa, jangan sombong. Kemudian begitu juga sebaliknya, di saat kita di bawah, jangan merasa rendah diri. Bangkitkan percaya diri untuk bangkit dan kembali berada di atas. Kemudian di tengah-tengah ada lubang. Inilah siklus kehidupan kita. Semuanya tidak mulus, tidak selalu lancar. Ada lubang, ada permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi dalam menjalankan kehidupan ini. Oleh karena itu, kita harus mampu mengantisipasinya dari awal, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam lubang. Apalagi terjerumus ke dalam lubang yang sama. Kata orang, hanya orang yang kurang pintar lah yang selalu terjerumus ke dalam lubang-lubang itu juga, ke dalam lubang yang sama. Itu filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua, donat lahir dari suatu kesalahan dalam pembuatan adonan sehingga berlubang di tengahnya. Ini hampir sama dengan rendang yang kelamaan dalam memasaknya sehingga kelihatan seperti kosong, ternyata rasanya lebih lezat lagi. Demikian juga dengan donat. Setelah bolong di tengah, yang membuatnya tetap berpikir bagaimana caranya memanfaatkan donat yang salah adonan ini. Kemudian tetap diberi gula, diberi tepung, dan ternyata di saat memakan donat yang berlubang, jauh lebih mudah dibandingkan dengan tanpa lubang. Keuntungannya adalah gula tepung tidak melumer di mulut kita. Nilai yang bisa kita ambil di sini adalah jika kita melakukan suatu kesalahan, jangan menyerah dengan keadaan tersebut. Cari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masalah adalah peluang. Ini yang saya bahas dalam salah satu bab dalam buku saya, Sukses dengan Caramu. Bagaimana caranya kita memanfaatkan masalah menjadi peluang. Itu bukan suatu hal yang mustahil, tetapi memang perlu effort yang lebih. Bagaimana cara merubah masalah menjadi peluang. Itu filosofi yang kedua. Filosofi yang ketiga, donat awalnya diremehkan. Kenapa dia diremehkan? Karena dia lahir dari suatu kesalahan. Nilai yang bisa kita ambil di sini adalah jika Anda dipandang rendah atau diremehkan orang lain, maka yang dilakukan adalah tingkatkan kapasitas diri Anda, tingkatkan skill, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan attitude. Jika tiga hal tersebut sudah mampu ditingkatkan dengan baik, maka tunjukkan kepada orang bahwa Anda mampu mengerjakan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kemudian filosofi keempat, kita melihat topping donat penuh dengan keanekaragaman. Ada warna-warni, coklat, pink, merah, dan lain sebagainya. Kemudian ada rasa pahit, manis, dan lain sebagainya. Nilai yang bisa kita ambil di sini adalah kehidupan kita ini penuh dengan keanekaragaman.
Ada bahagia, ada sedih, ada susah, dan lain sebagainya. Semuanya tergantung kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana membuat diri kita selalu berbahagia, bagaimana diri kita bisa memberikan warna dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain, memberi manfaat kepada orang lain dengan tampilan-tampilan yang kita miliki. Filosofi yang kelima, donat harganya bervariasi mulai dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Nilai kita di masyarakat tentunya bervariasi, tidak sama. Untuk mendapatkan nilai yang baik itu tergantung kepada manfaat yang kita berikan kepada masyarakat. Semakin bermanfaat kita kepada masyarakat, maka akan semakin bernilai. Bagaimana cara mewujudkannya? Tentunya untuk mendapatkan hasil yang biasa dilakukan dengan usaha yang biasa juga. Dan untuk mendapatkan hasil yang luar biasa tentunya perlu usaha yang luar biasa juga. Inilah filosofi donat yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika apa yang saya sampaikan bermanfaat, saya harapkan bantu teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sukses sahabat Mang Layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.